Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan UTS Hukum Islam. 1. Dalam ilmu fiyah dikenal istilah luhut fiyah atau kaidah fiyah. Terus untuk ini sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda secara definisi maupun penggunanya dalam menetapkan hukum-hukum fiyah. Kaidah fiyah merupakan aturan bersifat umum dalam masalah fiyah yang dapat diterapkan pada beberapa masalah fiyah, sementara usul fiyah merupakan kaidah yang menjelaskan tentang metode pengambilan hukum yang berkaitan dengan perubahan manusia dari dalil-dalil syar'i yang ada. Kemudian usul fiyah mempelajari mengapa suatu hukum fiyah bisa hadir, dengan kata lain usul fiyah selalu datang lebih dulu dibandingkan dengan fiyahnya. Kaidah fiyah datang setelah fiyah karena kaidah fiyah telah diturun dengan mengelompokkan beberapa masalah fiyah yang ada dalam satu aturan yang universal. Usul fiyah harus dipelajari dengan dipahami lebih dulu, sehingga tidak bisa diterapkan langsung ke kasus yang ada, sedangkan kaidah fiyah dapat diterapkan langsung ke kasus yang sesuai sebelum disunahkan sebagai hukum fiyah. Usul fiyah perlu melalui perantara terlebih dahulu, sedangkan kaidah fiyah bisa menghasilkan hukum fiyah secara langsung tanpa harus melalui perantara. 2. Konsep hukum dalam hukum Islam. Pengertian hukum dalam kurung pengertian atau norma adalah suatu hal yang mengutur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan norma itu merupakan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dengan adanya hukum dalam Islam berarti ada kaitan-kaitan yang harus dipatuhi untuk kehidupan, karena tidak bisa dibayangkan jika hukum seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan, termasuk perbuatan maksiat. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian. Satu ibadah, yang kedua muamalah. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Metode pengambilan hukum melalui pendekatan kebahasaan. Kata berbentuk AMR dan kaidah. Pengertian al-amr menurut bahasa Amar berarti tujuan atau perintah, sedangkan menurut istilah adalah al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. B. Bentuk lafaz amar. Dan diizinkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. 4. Isim maskar pengganti, misalnya kata berbuat baiklah, kalimat berita, kalam kahabar bermakna perintah. C. Kaidah amar. Amar menunjukkan kepada wajib, AMR menunjukkan kepada sunnah. AMR tidak menentukan untuk berulang-ulang. AMR tidak menunjukkan untuk bersegera. AMR dengan wasilah-wasilahnya. AMR yang menunjukkan kepada larangan. AMR menurut masanya. Koda dengan perintah yang baru. Martabat AMR. AMR sesudah larangan. 2. Kata berbentuk wahyu dan kaidah di dalamnya pengertian al-wahyu atau larangan. Menurut bahasa berarti larangan. Menurut istilah anahu, larangan ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. B. Bentuk kata nahi. Fihi hudari, yang didahului dengan la nahia, lam nahi, janganlah. Lafat-lafat yang dengan besar bermakna. C. Kaidah nahnu.
Nahi menunjukkan haram, larangan sesuatu kebutuhan basi lawannya, larangan yang mutlak, larangan dalam ukuran ibadah, larangan dalam ukuran muatralah. 3 kata berbentuk am dalam kaidah di dalamnya. Pengertian am menurut bahasa artinya meratah yang umum dan menentukan. Istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. 4. Kata berbentuk har. Lafaz kaya berbentuk mutlak, lafaz dan kas ini berbentuk mutlak tanpa batasan, yaitu lafaz yang menunjukkan satuan yang menurut lafal tidak dibatasi dengan apapun seperti apa ya? Lafaz khas berbentuk muqayyad. Lafaz berbentuk muqayyad yaitu menunjukkan pada satuan yang menurut lafaz sadi bareng dengan batara tertentu seperti Mesir yang muslim. Mesir di sini ialah oleh status muslim. Syarat tunggal seperti jika telah wudhu kamu bersih dari najis. Syarat berbilang yaitu suatu hal yang harus menyatu. Jika kamu rajin belajar dan kamu akan pintar. Sifat dibuat di belakang dan satu lafaz atau beberapa lafaz. Kata berbentuk mantuk maihum dan pembahasannya. Pengertian mantua dan matlum. Mantu adalah lafal yang hukumnya memuat apa yang diucapkan, sedangkan maftun adalah lafal yang hukumnya terkandung dalam arti dibalik mantuk menurut kitab Mabadiul Lawaliyah. Pembagian mantua. Pada dasarnya mantua ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu nas, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan. 2 sahir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna bukan yang dimaksud dan menghendakinya kepada perwakilan. Makhum mutahlata yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istilah menetapkan maupun nais meniadakan. Oleh sebab hal itu diucapkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apabila diseru dan menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan sholat Jumat. Baiklah, itulah presentasi yang saya bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.